Halo semuanya, apa kabar? Kalian pasti penasaran kan, sebenarnya apa sih jurus andalan pemerintah baru buat ekonomi kita? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas strategi utamanya, pakai bahasa yang santai dan gampang dicerna. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ke headline-nya. Ini dia, komitmen yang ditegaskan langsung sama pemerintahan Presiden Prabowo. Ada dua angka sakti nih, yang bakal jadi tiang utama kebijakan fiskal kita ke depan. Anggap aja ini kayak dua pilar kokoh buat jaga ekonomi kita tetap stabil. Jadi apa sih dua angka kunci yang jadi pegangan utama ini? Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada target defisit anggaran di bawah 3%. Gampangnya, ini artinya pengeluaran negara nggak boleh lebih besar dari pendapatannya. Kenapa ini penting? Karena ini nunjukin disiplin. Bahkan, target ini tuh termasuk ketat loh kalau dibandingin rata-rata negara berkembang lain. Jadi, ini sinyal jelas kalau Indonesia serius banget dalam ngelola uang negara. Nah, angka krusial kedua adalah rasio utang, yang dijaga ketat di bawah 40%. Biar ada gambaran, dalam 3 tahun terakhir, rasio utang kita itu ada di kisaran 39–40%. Jadi target di bawah 40% ini adalah sinyal kuat kalau pemerintah benar-benar serius jaga utang biar nggak jadi beban buat kita dan generasi nanti. Jadi pesannya jelas banget ya, dua angka ini tuh bukan sekedar statistik di atas kertas, tapi sebuah pernyataan komitmen. Ini adalah sinyal kehati-hatian dalam mengelola kas negara yang seolah-olah bilang ke seluruh dunia, tenang, keuangan Indonesia dikelola dengan prudent dan penuh tanggung jawab. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, kita samain frekuensi dulu ya. Kita bedah bentar istilah-istilah ini, biar semuanya paham dan gak ada yang bingung. Coba bayangin deh, defisit itu ibaratnya pengeluaran bulanan kita lebih gede dari gaji. Nah, defisit APBN itu tekornya negara dalam setahun. Kalau kita bisa jaga angka ini tetap kecil, artinya kita hidup sesuai kemampuan. Nggak besar pasak daripada tiang. Kalau rasio utang, ini mirip kayak kita ngebandingin total utang, misalnya cicilan rumah, mobil, sama pinjol, dengan total pendapatan kita setahun. Makin kecil rasionya, ya makin sehat keuangan kita. Artinya kita mampu bayar cicilan tanpa ngos-ngosan. Oke, angkanya udah dapat, definisinya udah ngerti. Tapi terus kenapa kita, entah sebagai mahasiswa, karyawan, atau yang punya UMKM, harus peduli sama ini semua? Nah, ini dia intinya. Emang apa untungnya buat kita? Gede banget. Stabilitas fiskal itu dampaknya langsung ke kehidupan sehari-hari. Buat anak-anak muda, ini artinya lapangan kerja bakal lebih banyak terbuka. Buat kita semua, ini bantu jaga harga-harga kebutuhan pokok biar nggak liar. Jadi daya beli kita aman. Buat teman-teman pengusaha UMKM, ini ngasih kepastian buat mereka. Jadi bisa lebih pede buat ngerencanain bisnis dan ekspansi. Biar lebih kebayang lagi, undang-undang kita itu sebenarnya ngebolehin rasio utang sampai 60% loh. Tapi, pemerintah milih buat pasang target jauh di bawah itu, di bawah 40%. Ini tuh kayak di jalan tol yang batas kecepatannya 100 km per jam. Kita milih jalan santai di 70. Bukan karena kita lambat, tapi karena kita mau super aman dan semuanya terkendali. Buat para pelaku pasar modal, ini sinyal yang mereka tunggu-tunggu. Komitmen pada kehati-hatian fiskal ini jadi booster kepercayaan yang luar biasa. Investor, mau itu yang main di sektor tambang dan sawit, atau yang lagi lirik green investment, ngeliat ini sebagai jaminan stabilitas. Mereka jadi makin yakin buat naruh duitnya di Indonesia. Sekarang yuk kita lihat apa sih tujuan akhirnya? Karena ini semua bukan cuma soal main aman, tapi ini adalah persiapan buat lompat lebih tinggi lagi. Pemerintah optimis dengan pendekatan yang disiplin ini, pertumbuhan ekonomi kita bisa didorong sampai ke angka 5,5%. Angka ini jelas ambisius dan sangat kompetitif kalau kita bandingkan sama negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Ini nunjukin kita mau jadi pemain utama di kawasan. Jadi, takeaway-nya adalah ngelola utang dan defisit itu bukan cuma soal bertahan. Ini adalah strategi buat nyiapin landasan pacu supaya ekonomi kita bisa tancap gas. Anggaran yang sehat, itu artinya program pendidikan kayak beasiswa buat mahasiswa bisa lanjut terus. Dan yang paling penting, teman-teman UMKM dan startup digital karya anak muda jadi lebih gampang buat dapat akses modal. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup kita. Apakah dengan fondasi yang udah dibangun kokoh ini, ekonomi Indonesia bisa beneran melesat? Tentu, tantangan dari luar, kayak ekonomi global yang nggak pasti, itu akan selalu ada. Tapi dengan fondasi yang kuat, kita punya alasan buat optimis. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa memaksimalkan peluang ini? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton.